Alkitab dengan jelas mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Yesus yang dapat membebaskan, memerdekakan kita. Amin. Amin, saudaraku. Ketika saudara dan saya mengizinkan kasih Tuhan memenuhi pikiran saudara, maka segala belenggu ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Mengapa? Karena kasih karunia akan mematahkan semuanya itu. Itulah yang terjadi ketika kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang penuh dengan kasih. Itulah yang terjadi ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Amin. Karena Yesus datang untuk membebaskan, memerdekakan saudara. Kita lihat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudaraku. Yesus datang untuk membebaskan saudara dari apapun yang menekan, yang mengikat saudara. Kalau saudara baca baik-baik dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara bisa perhatikan di situ selama pelayanan Yesus 3,5 tahun di bumi. Ketika Yesus bertemu dengan orang berdosa, Yesus mengangkat, memulihkan, mengampuni orang tersebut. Ketika Yesus bertemu dengan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang itu. Ketika Yesus melihat kekurangan, Yesus memberikan kelimpahan. Cerita 5 roti dan 2 ikan. Bahkan berlimpah-limpah. Ketika Yesus melihat orang yang sudah mati, Yesus membangkitkan orang mati tersebut. Sampai di atas kayu salib, Yesus menanggung setiap dosa-dosa kita, penghukuman kita, penyakit, kutuk, maut. Ingat saudaraku, upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Sehingga Ia berkata, It's finished. Sudah selesai. Tetelestai. Di hari ketiga Dia bangkit. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela, sebagai pengantara kita. Amin. Amin, saudaraku. Yesus selalu memberikan kasih karunia-Nya bahkan berlimpah-limpah untuk kita semua, untuk memerdekakan, membebaskan kita. Amin. Amin, saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara dimanapun berada, apapun yang mengikat saudara atau menekan saudara, saya punya kabar baik buat saudara. Yesus datang membebaskan, memerdekakan saudara. Amin. Baik itu berupa kondisi fisik yang lemah, sakit, dan apapun itu, baik itu kebiasaan buruk saudara, kecanduan saudara yang saudara alami sudah beberapa tahun. Apapun kondisi yang saudara alami, berapa lama pun itu, baik 2 tahun, 3 tahun,
4 tahun, bahkan 30 tahun. Yesus sanggup membebaskan, memerdekakan saudara dengan cara yang supernatural. Yesus yang menciptakan waktu, dan ia tidak terbatas. Dalam sepersekian detik, ia mengubah air menjadi anggur, bahkan yang terbaik, melewati proses secara alamiah. Dengan cara yang sama, hari ini Yesus akan mempercepat pemulihan saudara dari ikatan apapun yang mengikat saudara, baik kecanduan, penyakit, ketakutan, rasa bersalah, apapun. Yesus datang memerdekakan saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ketika saudara menyadari bahwa saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa itu kasih karunia? Pengampunan, penerimaan, perlindungan, kesehatan, umur panjang, nafas yang saudara bangun setiap pagi, saudara hirup, dan berkat-berkat yang lainnya yang sebenarnya saudara tidak layak terima, namun dia berikan kepada saudara. Maka saya punya kabar baik saudara. Saya punya kabar baik buat saudara. Maka segala belenggu ketakutan, kecemasan, penyakit, apapun yang mengikat saudara itu akan hancur dalam kehidupan saudara. Mengapa? Ketika saudara menyadari bahwa saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka saudara akan rest, tenang. Saudara akan memperoleh damai sejahtera yang tidak akan bisa diberikan oleh dunia. Saudara akan menemukan kesembuhan, perlindungan buat saudara. Karena saudara menyadari bahwa saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Alkitab dengan jelas mengatakan, ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan berkuasa dalam hidup. Dari apa? Dari penyakit, dari kebiasaan buruk, dari kemiskinan, apapun itu, kita akan berkuasa dalam hidup. Amin. Karena kita orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ini. Buat saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya ajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengasihiku. Terima kasih telah mati untukku di atas kayu salib. Darah-Mu yang mulia telah tercurah untukku, membasuh dosaku sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau mati untuk dosa-dosaku. Engkau bangkit untuk kebenaranku. Engkau naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau hidup, dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus dengan karya-Mu yang sempurna. Engkau menjadikan aku anak-Mu yang paling Engkau kasihi, Tuhan Yesus. Dan surga adalah rumahku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada Engkau, Engkau telah menganugerahkan aku hidup yang kekal. Dan telah mengisi hari-hariku dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kemurahan, dan kasih karunia-Mu. Sehingga hari ini hanya berkat, perlindungan, kemurahan yang menyertaiku. Hanya kebajikan dan kemurahan yang menyertaiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Engkau. Engkau telah memerdekakan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat buat saudara. Saudara sekarang sudah menjadi orang percaya. Saudara akan berjalan dalam perlindungan, kemurahan, kesehatan, umur panjang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Perlindungan Mazmur 91 menaungi
saudara dimanapun saudara berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless.